Assalamualaikum brothers, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selamat datang di video yang maksain dan dadakan ini. Ya, tentu saja karena Israel dan Palestina sekarang sedang berkonflik, dan biasanya kalau dua negara itu sedang berkonflik, maka seluruh dunia akan dipaksa untuk mendengar gemuruh perang mereka. Kenapa perang ini begitu fenomenal? Kenapa perang ini selalu disorot oleh media massa? Apakah perang ini terjadi gara-gara agama sehingga orang-orang harus tertarik melihatnya? Saya pikir tidak demikian, Baraya. Kalau seandainya perang yang dimaksud itu adalah perang yang fenomenal karena mengatasnamakan agama, maka perang yang seharusnya lebih dikenal itu adalah perang di Afrika. Perang di Afrika itu atas nama agama, dalam skala yang lebih besar dan tersebar lebih luas, durasinya lebih lama, dan korban jiwanya jauh lebih banyak. Tetapi kenapa kita tidak mengetahuinya? Kenapa media-media massa tidak memberitakannya? Kenapa YouTube tidak menayangkannya? Kalau seandainya perang Israel dan Palestina itu adalah perang yang ramai gara-gara perang atas nama agama, kenapa konflik-konflik sosial yang terjadi di seluruh dunia ini tidak dianggap sebagai konflik agama? Bukankah kekerasan atas nama apapun itu adalah pelanggaran terhadap semua agama di seluruh dunia? Atau jangan-jangan kita menganggap agama dengan cara yang salah? Kita menganggap bahwa konflik disebut konflik agama kalau mengatasnamakan agama. Kalau tidak mengatasnamakan agama, walaupun menginjak-injak kemanusiaan, dianggapnya sebagai bukan konflik agama. Apakah seperti itu? Sedemikian sempitkah pemahaman kita terhadap agama? Dan pada faktanya adalah setiap 5 orang Palestina yang tewas oleh rudal-rudal Israel itu akan diberitakan dalam durasi yang jauh lebih lama dan waktu yang lebih intens dibandingkan dengan 1000 orang Afrika yang tewas atas nama agama. Kenapa bisa seperti itu? Pada faktanya pula adalah setiap 1 orang komandan Palestina yang tewas terbunuh itu akan diberitakan jauh lebih lama di channel-channel YouTube, akan diberitakan dan lain-lain daripada ribuan orang Yaman yang tewas akibat agresi Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu? Kita sekarang mengetahui bahwa Israel dan Palestina berkonflik, dan kita mengetahui bahwa Palestina terus-terusan diinjak-injak oleh Israel. Katakanlah seperti itu. Dan sebagai imbasnya adalah kita memberikan kepada Palestina itu bantuan ekonomi. Kita memberikan kepada mereka rumah sakit, sekolahan, dan sebagainya. Bukan hanya kita dalam artian orang Indonesia, orang Turki melakukan hal yang sama, orang Jordania melakukan hal yang sama. Tetapi kita tidak pernah memiliki data sama sekali seberapa banyak yang pernah kita berikan kepada orang-orang Yaman yang jauh lebih menderita, yang kelaparannya mencapai jutaan orang, dan kita tidak pernah mengingat-ingat bahwa Saudi Arabia pernah membom 1 bis sekolah penuh dengan siswa anak-anak kecil hanya gara-gara mereka terindikasi orang Syiah. Kenapa kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang seperti itu? Kalau ini memang adalah konflik atas nama agama, misalkan, dan itulah yang menyebabkan konflik Israel dan Palestina begitu menarik perhatian kita. Kenapa konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak kita bahas, tidak kita lihat, bahkan Google tidak pernah menayangkan hal itu? Karena pada faktanya, Baraya, bahwa itu sebenarnya bukan konflik agama. Itu sesungguhnya adalah konflik kepentingan, dan karena itu adalah konflik kepentingan ekonomi dan geostrategis, maka yang ditampilkan itu adalah bentuk dari propaganda-propaganda, bukan fakta yang sesungguhnya. Propaganda dari siapa? Dari yang sangat membutuhkannya. Saya akan jelaskan, Baraya. Kita akan mulai dari sudut pandang orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu memang memiliki tanah yang dijanjikan, tanah yang sekarang menjadi sengketa itu. Tetapi tanah yang dijanjikan itu menurut orang-orang Yahudi hanya boleh ditempati dan tempat berkumpul orang-orang Yahudi di zaman Mesias. Artinya, ketika Mesias mereka datang, turun ke bumi, maka di sanalah mereka akan berkumpul. Pada faktanya, orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang paling literal di antara rabi-rabi mereka mengatakan sebelum zaman Mesias itu tidak boleh ada seorang pun yang berani-beraninya mendirikan negara Israel di sana. Itu menyalahi ketentuan Tuhan. Orang-orang Yahudi terdiaspora ke seluruh dunia itu karena hukuman dan sekaligus sebagai berkah agar mereka bisa menyinari, agar mereka bisa memberkati suku-suku bangsa di seluruh dunia. Itulah yang namanya diaspora. Dan Zionisme itu adalah gerakan yang sama sekali tidak berlatar agama. Pendirinya, Theodor Herzl, itu adalah seorang jurnalis. Dia adalah seorang sekuler. Dia adalah orang yang tidak taat pada ajaran agama Yahudi. Ketika dia mendirikan ajaran Zionisme dan kemudian menjadikan itu sebagai basis untuk mendirikan negara di Palestina, itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Adalah sangat aneh ketika mereka, orang-orang Zionis itu, dikatakan sebagai ultra konservatif sayap kanan yang pro terhadap teks-teks Taurat. Sama sekali tidak seperti
seperti itu. Mereka tidak memiliki landasan keberagaman apapun, karena justru dalam agama mereka orang-orang Yahudi tidak boleh berkumpul di situ sebelum Mesiasnya datang. Aneh kan? Dan memang, ayo kita sekarang nyebrang ke dalam sudut pandang orang-orang Islam. Kalau menurut orang-orang Islam dikatakan bahwa tanah Palestina itu harus direbut kembali dari Israel karena itu adalah tanah suci keberagamaan, lalu kenapa sepanjang sejarah orang-orang Islam selalu mengabaikan tanah itu? Di era Perang Salib, ketika ada 150.000 pasukan orang-orang Eropa datang ke tanah itu, kemudian melakukan pembantaian, pemerkosaan, penjarahan terhadap kota itu, apakah orang-orang Islam bereaksi? Tidak ada reaksi sama sekali. Apa yang sesungguhnya terjadi pada zaman itu? Ada Abu Hamid Al-Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Fakhruddin Razi, ada begitu banyak ulama, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menuliskan kejadian Perang Salib, kejadian tentang kekerasan yang terjadi di Palestina. Kalau Palestina adalah tanah yang suci, kenapa mereka sedemikian diabaikan? Baru 100 tahun kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi berusaha mengambil alih kembali tanah itu. Dan apa yang terjadi setelah itu menjadi ajang kekerasan dari dinasti Ayyubiyah, kemudian Mamluk, kemudian Turki. Dan setelah Turki Utsmani menguasai itu, setelah wafatnya Al-Kanuni, apa yang terjadi? Tanah Palestina tidak pernah digarap oleh orang-orang Islam, diabaikan begitu saja. Orang-orang yang tinggal di sana tidak pernah diurus sedemikian sampai orang-orang Palestina mengungsi semuanya ke Mesir atau ke Suriah atau ke Lebanon. Tanah itu hampir dikosongkan gara-gara memang tidak ada satupun pemerintah yang mau ngurus tanah itu. Bahkan ketika sekarang, zaman sekarang, kalau tanah itu memang benar-benar suci, kenapa Saudi Arabia membiarkan pendudukan Israel? Padahal dia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan Israel. Kalau memang tanah itu dianggap suci oleh orang-orang Islam, kenapa Turki diam? Turki itu adalah negara terkuat ke-10 di seluruh dunia dan yang paling kuat di Timur Tengah. Israel itu nggak ada setengahnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Teknologi Turki dalam kemampuan berperang itu adalah salah satu teknologi paling inovatif di seluruh dunia. Israel gak akan menang melawan Turki. Tetapi kenapa Turki tidak mau menyerang? Nah, kalau memang ini benar-benar dianggap suci, kenapa Palestina selalu diabaikan sepanjang sejarah orang-orang Islam? Dan sekarang, ketika orang-orang Yahudi datang ke sana, orang-orang Islam marah-marah. Kenapa bisa seperti itu? Ibaratnya kita punya anak. Anak itu kita terlantarkan, biarkan miskin, biarkan kelaparan, biarkan hujan kehujanan, panas kepanasan, gak dikasih baju, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada orang yang memumutnya dan kemudian mengurusnya, kita marah-marah. Apakah itu yang dimaksud dengan tanah suci? Apakah itu yang dimaksud dengan kota suci? Nah, ini sesungguhnya menjelaskan bahwa perang ini sama sekali bukan perang atas nama agama. Atau ini memang perang atas nama agama, tetapi hanya atas nama agama, bukan perang agama yang sesungguhnya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum yang bisa kita ajukan kepada pihak manapun di seluruh dunia. Misalkan kepada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah pemilik tanah terluas di dunia sekarang. Wilayah mereka ada di mana-mana. Kenapa mereka harus udunan memberikan sumbangan kepada Israel untuk menggusur tanah-tanah orang Palestina yang wilayahnya sangat-sangat sedikit? Orang-orang Palestina itu sekarang hanya menempati tanah yang lebarnya cuma 8 km. Lalu kenapa wilayah yang sedikit itu pun masih harus digusur pula, dan yang menggusur itu masih mendapatkan dana yang sangat besar dari negara-negara Kristen? Perang Israel dan Palestina adalah salah satu perang paling irasional di seluruh dunia yang bertahan sangat lama. Aneh kan? Makanya video ini adalah video tentang pertanyaan, bukan jawaban. Kan biasanya ustadz-ustadz bertarif mahal itu, kalau ditanya tentang konflik Israel dan Palestina, mereka akan dengan sangat sederhana menjawab bahwa konflik ini adalah konflik yang tidak akan berkesudahan sampai akhir zaman, karena ini adalah konflik agama. Tetapi kalau ini benar-benar konflik agama, kenapa ada begitu banyak paradoks terkait dengan agama seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Pada kenyataannya adalah ini bukan hanya konflik agama, tetapi ini soal geopolitik, ini soal minyak, ini soal energi, ini soal kekayaan, ini soal ada begitu banyak kepentingan yang terjadi di sana. Kalau memang ini benar-benar konflik agama, maka yang seharusnya kita sorot itu adalah apa yang terjadi di Afrika. Tetapi karena di Afrika tidak ada kepentingan ekonomi, di sana sumber dayanya sedikit, miskin-miskin, kebanyakan gurun, maka diabaikan saja. Tetapi Israel dan Palestina itu memiliki posisi geostrategis yang sangat memadai, dan ada begitu banyak kepentingan yang terjadi di sana, sehingga apapun yang terjadi di sana akan disorot besar-besaran dan kemudian diplot, dinyatakan sebagai perang agama atau perang atas nama agama.
Kalau Baraya mau menjawab, silahkan saja jawab. Tetapi jawaban yang paling memadai dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menjawab dengan perbuatan. Bahwa ada banyak sekali ego, kekerasan, kejahatan, dan keserakahan yang kita miliki yang selalu kita namai sebagai agama. Dan kita selalu menyebutkan kepentingan pribadi kita sebagai Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak benar-benar bertuhan, kita sebenarnya tidak benar-benar beragama. Kita hanya melabeli kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ini atas nama agama dan atas nama Tuhan, agar kita terpandang menjadi lebih baik lagi. Mungkin itulah yang terjadi di Israel dan Palestina. Pembantaian terjadi di mana-mana, tetapi orang malah ribut, masalahnya adalah pembenaran atas nama agama. Kalau Baraya belum memikirkannya, maka mulailah berpikir, dan setelah Baraya mendapatkan jawabannya, langsung bergerak untuk mewujudkan satu gagasan bahwa Baraya harus bertuhan dengan Tuhan yang sesungguhnya dan beragama dengan agama yang sesungguhnya. Beragamalah dengan berkesadaran agar Baraya sekarang bisa mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi masalah besar di dunia ini. Jadi jangan terus-terusan menyalahkan agama dan jangan terus-terusan mengkambing hitamkan Tuhan hanya gara-gara ego dan kepentingan kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.